surga sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang paling agung adalah iman dan Islam, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam inilah kita semuanya istiqamah dan hingga husnul khatimah kelak di akhir hayat kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnahnya hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sahakola ayah bunda, dan alhamdulillah senantiasa bersamai oleh dua guru kita, Ustaz Ruli Renata dan juga Ustaz Dodi Al-Jamari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk para guru kita, wabil khusus Ustaz Ruli dan juga Ustaz Dodi yang di pagi ini di sekolah ayah bunda senantiasa memberikan kita inspirasi bagaimana kita membina keluarga kita yang menjadi amanah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita uh, bawa hingga akhirat kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tema di pagi ini tentang tawakal ya, praktek tawakal dalam keluarga ini memang mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya seringkali kita tergelincir atau mungkin lalai atau tak kuat untuk melakukan sebaik mungkin sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tawakal menjadi bagian yang memang uh, kita menyandarkan semua hal dalam keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga tentu tidak semuanya baik-baik saja ya. Ada hal-hal tentu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita, yang sungguh dengan ujian itu pula kita akan naik derajatnya, karena dengan ujian itu pula bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah di pagi ini kita akan dibersamai oleh Saudari dan Saudara Renata untuk membahas berdialog tentang bagaimana praktek tawakal dalam keluarga kita. Tentu banyak contoh-contoh yang ada di sekitar kita dan juga yang sudah dilakukan oleh para guru kita yang jadi inspirasi untuk kita semua. Dan sepenuhnya saya persilakan kepada guru kita Dodi Al-Jambari, insyaallah ya, yang alhamdulillah di pagi ini Allah senantiasa sehatkan para guru kita ya. Insyaallah, dan juga doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah juga senantiasa limpahkan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai sebuah kajian tentang bagaimana praktek tawakal dalam keluarga kita. Dan mari kita simak, siapkan diri kita, hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui dialog tentang bagaimana praktek tawakal dalam keluarga. Tafadhol masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berakhir dimanapun berada, Ustaz Ruli yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd.
Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma. Pagi ini kami berdua insya Allah akan membahas tentang bagaimana tawakal kepada Allah dalam konteks keluarga. Karena kalau cuma bapaknya yang tawakal atau ibunya yang tawakal, maka terjadi ketidakseimbangan. Anak juga diharuskan belajar tentang tawakal. Nah, sebelum jauh kita membahas, saya kepengen tebak-tebakan ya sama Ustaz Ruli ini. Antum tahu jalapeno, Ustaz? Apa Ustaz? Jalapeno. Enggak, apa itu Ustaz? Kalau quesadilla, Enggak ini. baik. Bapak Ibu ada yang tahu jalapeno? Enggak ada. Ada yang tahu quesadilla? Udah, Ustaz. Baik, saya tulis ya. Ada yang tahu? Udah, aku pernah dengar tapi nggak tahu itu apa. Oke, jalapeno. Nih, ada yang tahu nggak nih? Jalapeno sama quesadilla. Cabe bukan ya Ustaz? Apa? Chili pepper. Cabe. Chili pepper. Oke, chili pepper. Ada yang tahu ternyata. Quesadilla apa? Langsung googling semua nih. Iya lu. Cabai Meksiko, Mbak Nenden. Nuhun. Bener itu jawabannya. Kalau quesadilla ada yang tahu nggak? Jalapeno, Mbak Meli. Apa? Iya, jalapeno itu cabai Meksiko. Yang kayak tortilla gitu nggak sih? Betul. Quesadilla kayak tortilla. Betul. Baik. Saya ngertinya pecel memang orang Kedirian kan. Pecel memang. Iya, kenapa saya pakai pertanyaan ala-ala Meksiko begitu? Karena gini, kita sering tahu itu apa, pernah makan tapi nggak tahu itu apa. Jangan-jangan bicara tawakal itu begitu gitu. Ngomong Ya. tawakal tapi nggak tahu tawakal itu apa. Gitu. Oke, sebelum Ustadz Ruli yang ngejembreng soal tawakal, kita tanya dulu sama Bapak Ibu. Tawakal itu padanan yang tepat, kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu, tawakal itu apa? Harus gimana kita tawakal itu? Monggo. Nerimo bukan. Kalau nerimo itu qanaah, Mbak Din. Nah, Beda. udah semeleh. Semeleh itu What's the meaning of semeleh itu apa? Semeleh itu berislam, berserah. Mbak Meli bukan berserah. Kurang tepat. Positive thinking bukan. Itu husnuzon kemarin udah dibahas. Ketergantungan pada Allah. Kebergantungan kepada Allah. Setuju. Tepatnya bersandar atau menyandarkan. Bapak Ibu pernah nggak kita naik kereta atau naik bis berdiri? Pernah ya? Insya Allah ya. Nggak tahu deh. Orang-orang kaya mungkin nggak pernah kayaknya. Pernah deh. Owner kayak Selo nggak Mas Selo kayaknya nggak pernah tuh. Ya. Sering udah. Iya. Saya pasar aja naik helikopter, Ustaz. Anak kereta dulu kerjanya bareng Umi Evi naik Masya kereta. Allah, Masya Allah. Sama Pas- Pak siapa yang dulu satu orang HRD itu. Iya. Jadi kenapa saya padukan dengan itu? Ketika kita naik kereta, kita nggak dapat tempat duduk. Ketika kita naik bis nggak dapat tempat duduk. Itu ditakdirkan Allah bukan? Iya. Iya. Betul. Tetapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, apakah kemudian kita nerimo? Ya sudahlah, saya nerimo bahwa saya diharuskan berdiri.
Yang kita Terpaksa. lakukan apa gitu? Kita buka kakinya lebar-lebar, kita cari senderan besinya di sandaran orang, kita pegangan. Pegangannya itu kira-kira kalau ada besi melintang gitu, kira-kira pegangannya asal cukup kepegang aja gitu, asal Pegang yang pegang. kuat. Enggak. Pegang yang kuat, Ude. Pegangan yang kuat biar nggak jatuh, Ude. Kita berhubungan dengan Allah itu seperti itu. Pegang yang kuat. Ya. Buka kakinya lebar, nyender, pegangan. Sehingga apa? Ketika direm nggak nyusruh, ketika digas nggak ngejengkang. Kira-kira gitu nggak sih, Ustaz Tuli yang ganteng? Ya. Iya, Ustaz. Jadi memang kalau kita kita sudah ke definisi secara istilahnya, bukan kebergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dalam konteks keluarga. Ini dalam konteks keluarga itu kan kita sering gini, Ustaz. Kita itu sering memastikan hasil. Atau berorientasi kepada hasil. Iya, sering banget kita tuh orang-orang ya tadi misalnya kalau pengen anaknya sukses, sekolahkan ke sekolah terbaik. Kan udah aku didik, kan udah aku ini, kan udah. Nah, ini di sini kan sering banget kalimat itu muncul kan. Ya. Sering banget muncul kalimat-kalimat bahkan sudah seharusnya. Nah, karena kan sudah nanti belakangnya seharusnya. Ya. Nah, ini jadi yang sering kali bahwa akhirnya meniadakan tadi kebergantungannya jadi hilang. Ya. Padahal kalau nanti di Ali Imran 173 misalkan itu kan di belakangnya itu udah clear, mungkin bisa ada yang bisa ini di Ali Imran 173. Ini gayanya Ude ini ya, saya pakai gayanya Ude hari ini. Monggo silahkan. Surat yang ketiga ayat 173. Enggak, biar sahabat MKI biar kepaksa untuk buka Quran, Ustaz. Mungkin ada yang belum tilawah, jadi kan lumayan ya sekalian gitu. Udah Ustaz. Mangga. Ali Imran 173 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Ya, jadi nah kan ini kan, jadi di sini sebenarnya kalau tawakal itu, nah, kalau saya langsung pada konteks ini, tawakal itu menenangkan akal, menenangkan akal dan membuat kita tambah optimis. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam konteks yang tadi dikatakan bahwa pasukan itu kan ketika ada pasukan segitu banyaknya, mereka membuat orang tidak takut, malah itu menjadikan keyakinannya lebih naik gitu loh. Ini yang menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Gambar saya kenapa jadi begini settingannya. Jadi ini yang menurut saya jadi sesuatu bahwa jangan pernah sekali-kali kita menentukan hasil. Jangan pernah kita sekali-sekali bergantung pada usaha juga. Ini kan di sini tidak bergantung pada usaha dan juga tidak memastikan hasil. Ini kan dua-duanya agak tricky nih. Ya. Agak tricky di sini. Nah, ini mungkin ini menjadi titik awal di kita. Sedangkan seringkah hari ini kita itu kalau aku usaha begini, harusnya dapatnya segini. Dan apalagi ada kalimat ketika hasil tak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Allahnya di mana itu? Nah, itu ya, ini hal-hal ini yang menjadikan akhirnya ketawakalan itu hilang. Begitu saat ini pengantarnya begitu. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Bapak Ibu, kami berdua ingin kita semua bersandar bergantung semeleh kalau versinya Kang Selok tadi. Semeleh itu dalam konteks betul-betul adalah terserah Allah aja lah gitu. Tetapi tidak boleh semeleh dalam konteks fatalis. Udahlah, gue bisa apa? Enggak.
tapi tetap harus optimis bahwa yuk kita lakukan yang terbaik, habis-habisan, pol-polan, Ya. sisanya dah terserah Allah. Makanya di bagian yang sering kali saya sampaikan di akhir presentasi saya selalu berujung kepada do the best, be the best, Allah will take care of the rest. Lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Jadi mengerjakan sisanya itu dalam bentuk ketawakalan kita. Ya. Jadi ketika Ibunda Hajar beliau menghadirkan kesabaran ala kesulitan. Kan kalau ulama bilang, mohon izin Zat, Ya. ulama bilang sabar itu ada 4 dimensi. Sabar terhadap ketaatan harus ibadah, sabar terhadap musibah harus qanaah, Ya. sabar terhadap kesulitan, nah ini harus ikhtiar. Sementara sabar terhadap maksiat harus diperangi. Jadi yang ketiga ini ketika seseorang berada pada satu kesulitan, maka yang harus dilakukan adalah dia harus ikhtiar. Ketika Ibunda Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, maka dia terima karena itu keputusan Allah. Tetapi ketika posisi dimensi momennya adalah kesulitan yang diderita oleh Ismail yang dehidrasi dan kemudian sakaratul maut, itu dia tidak kemudian udah terserah Allah aja mau digimanain lah anak ini, enggak. Tetapi dia lakukan Safa Marwah. Di Safa nggak dapat, di Marwah nggak dapat. Apakah kemudian ya Allah saya kan sudah ke Safa dan Marwah, kok nggak dikasih, gimana sih? Enggak. Beliau tetap sambil ke Safa dan Marwah bermohon kepada Allah, Safa Marwah bermohon kepada Allah. Kalau bahasanya Omai Rama, perjuangan dan doa. Nah, kalau ada perjuangan dan doa nih, nah, dan nanti Ustadz Holis mungkin bisa ngasih apa YouTube-nya mungkin. Perjuangan, jeng 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 jeng. Jadi perjuangan dan doa ini bagian yang kemudian akan mendapatkan hasil yang pure punya Allah. Betul-betul Allah yang menentukan. Jadi orientasi kita seperti tadi Ustadz Ruli bilang, nggak boleh kita berorientasi kepada hasil akhir. Dokter aja itu perjanjiannya perjanjian upaya, nggak pernah perjanjian hasil. Dokter-dokter yang soleh itu bahkan kalau ngingetin kita, ya kita ikhtiar saja Bu, ya Pak ya, nanti biar Allah aja yang nyembuhin. Bahkan kalau kita datang ke Ustadz, dokter kok Ustadz Agus Hendra di Bintaro, saya pernah ke situ. Antum mau yang herbal atau mau yang kimia? Yang kimia nggak apa-apa dong, biar agak lebih cepat. Oke, tapi ada syarat nih, ada syarat. Ditulis resepnya pakai kertas suwean. Dulu nulis resep kok kertas suwean, ngambil kertas, silet. Deh, ini dokter apa tuh ya? Yang ditulis apa? Tahajud nggak boleh putus, tilawahnya nggak boleh putus, zikir pagi petang nggak boleh putus. Itunya justru cuman sekedar disobekkan kecil. Orang kan kalau lihat wah pakai kop surat dokter anu nomor apa segala macam per tanggal ini, kayaknya gimana bang? Tapi ini ya kayak bonafit banget gitu. Tapi ini cuma suaian kertas, ngambil kertasnya juga kertas salah, remeh gitu. Tapi isinya, masya Allah, itu membuat saya jadi ngobatin itu kalau holistik begini. Mau pakai kimia, mau pakai itu, nyembuhin kan Allah. Nah, menghadirkan tawakal atau mengajarkan tawakal atau mendidik ketawakalan kepada Allah itu kita bisa mulai dari mana, Ustaz? Ya. Bapaknya harus punya konsep, ibunya harus punya konsep, atau bareng-bareng bikin konsep tawakal, atau sebaiknya bagaimana? Karena banyak keluarga yang seperti belum selesai sama urusan ini. Kalau kita lihat non sewu di As-Sadd berapa ya? Di surat 28 ayat apa namanya? As-Sadd 26 kalau nggak salah ya. Oh, 26. Iya, As-Sadd 26, 28 26. Bapak Ibu ada yang berkenan mau baca? Monggo, silakan. Ya, Ude. Enggak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Shadaqallahul azim. Ini surah 28 ayat 26 bunyinya gitu. Iya, iya. Salah berarti. Sebentar. 28 Al-Qasas sudah kalau Iya, Al-Qasas. Al-Qasas 26 bukan itu ya? Coba saya tuh kadang kalau lupa tuh suka nggak ingat. Nah, apa susah itu? Susah itu. Al-Jasiyah ayat 23 atau Al-Kahfi ayat 28. Coba Al-Kahfi ayat 18. 28. Al-Kahfi ayat 18 ayat 28 atau Al-Jasiyah 4523. Al-Kahfi ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau dilihat di Jasiyah 23 itu afa'aro aita ilahu hawahu. Jadi kadang-kadang orang ini lebih mempertuhankan hawa nafsunya, belum menjadikan Allah sebagai ilah. Tetapi kadang-kadang begitu. Sehingga kayak tadi Ustaz Rudi bilang, ibadahnya transaksional. Saya sudah ini loh, saya sudah ini loh, saya sudah ini loh, saya sudah ini loh. Mana? Gitu kan mestinya kalau gini maka begini, gitu kan ya. Gitu kan Ustaz? Betul. Nah, makanya dalam konteks tadi yang Ustaz sampaikan tadi, kalau mau ngomong tawakal mulainya dari mana kan begitu kan. Kalau kita ngomong tawakal mulai dari mana ya ini kan sebenarnya buah dari akidah. Ya. Nah, ini yang menjadi penting kok setiap kita misalkan gini, obatnya kok akidah mana toh gitu kan. Ya. Kok kita jadi mulai dari sini karena kebergantungan itu adalah buah dari keyakinan. Ya. Nah, sebenarnya setawakal apa kita itu seberapa yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai kalau dalam ini sebagai di 99 ayat Asmaul Husna tadi Allah sebagai Al-Hakim, Allah sebagai sebagai zat yang maha semuanya. Nah, ini yang menjadikan penting bagi kita sebelum anak-anaknya. Nah, sebelum anak-anaknya pastikan orang tuanya dulu dong. Ya. Ya kan gini. Berarti kan di anak-anak ini berarti ketika anak-anak itu kan saya bilang anak itu kan mir'ah saja, anak itu kan kayak kaca saja. Namanya kaca itu kan gimana saya ngaca gitu kan. Nah, berarti memulainya dari mana? Memulainya ya mulai berdua dari ayah dan ibunya pastinya. Bagaimana memastikan ketawakalan ini? Ketawakalan kalau faida azamta kan kalau di sini kan faida azamta katakanlah Allah gitu kan. Dalam artian apa? Azamnya harus kuat dulu. Harus ada yang dituju juga gitu. Ya. Tawakal itu bukan tadi yang sampaikan Ude tadi. Wes pokoknya terserah Gusti Allah. Ya, fatalis. Iya, terserah itu betul, tapi ada tujuannya. Ya. Terserah itu memang iya, tetapi ada tujuannya dulu. Jangan sampai ujuk-ujuk belum apa-apa udah ngomong tawakal. Ujuk-ujuk belum, pokoknya tawakal aja. Kita mau berangkat misalkan kita mau, ya gimana mau misalkan seringkali, gimana mau berangkat umroh daftar aja enggak. Gimana mau berangkat umroh punya paspor aja enggak, ya itu kan bentuk ya, istilahnya bentuk kan, karena itu ada syarat-syarat, makanya kan ada syarat-syarat yang harus dijalankan dulu. Nah, ini penting di orang tua, makanya ketika nanti di orang tua berdua ketika orang tua, bagaimana memastikan mereka ada diskusi-diskusi tentang ini. Nah, kemudian kalimat-kalimatnya juga tadi, bukan kalimat-kalimat yang, makanya sebenarnya kita di salah satunya ada kata insya Allah itu kan bagian.
dari kebergantungan kita pada Allah. Ya. Tapi bukan insya Allah yang sebenarnya nggak mau, nggak ini. Nah ini kan sering kali juga itu insya Allahnya itu sebenarnya ngeles tapi pakai bahasa insya Allah gitu kan juga bahaya juga itu. Nah Aneh ini pernah dimarahin sama jamaah. kenapa Ustaz? Saya tanggal sekian bisa nggak ngisi tempat kamu? Insya Allah. Jangan insya Allah dong Ustaz. Lah, jawaban apa lagi saya untuk insya Allah. Suruh mastiin gitu ya. Salam. Soalnya banyak orang yang insya Allah sebetulnya enggak. Nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa, terus dia bilang insya Allah. Nah ini kan jadi sesuatu memang. Nah kembali bahwa akhirnya dimulainya dari mana? Dimulainya dipastikan dimulainya dari orang tua ini. Orang tua berdua. Apakah bapak apa ibu? Ya dua-duanya. Saya bilang nggak bisa kita hanya ke bapak saja yang tawakal, ibunya enggak. Apa ibunya yang tawakal, bapaknya enggak. Karena apa nanti itu orang tawakal itu kan gini. Tandanya kalau bahasa orang Jawa itu nggak ngundat-ngundat. Bahasa apa yang ngundat? Jerman. Gimana? Jerman. Oh itu bahasa Jerman. Oh ya Jerman lama, Jerman lama itu ya. Jejer kauman. Jajaran kaum. Jadi salah satu emang nggak ngundat-ngundat itu nggak membicarakan, tidak membicarakan. Sakjani seharusnya itu gini. Nah kalimat-kalimat itu nggak akan muncul. Kalau dalam bahasa hadis lau ya. Ya. Seandainya. Coba kalau. Ya. Kalau coba ayah tuh kalau kemarin dengerin bunda pasti nggak begini. Nah kan. Hal-hal seperti itu nggak akan muncul gitu. Ya. Jadi kadang-kadang Allah kayak diatur sama dia gitu. Jadi ilustrasinya ada orang yang naik taksi, mau ke bandara. Ya masukin koper, bagasi tutup sudah. Mas, saya agak kurang istirahat Mas. Tolong bawa ke jalur yang cepat ya. Oh iya Pak. Saya geletakan gitu, begitu melek. Loh, kok masih di sini? Kan mestinya kan bisa lewat terus masuk langsung jalur ini biar nggak macet. Semua jalur merah semua Pak. Saya udah berusaha. Ini yang paling pendek nih kayak begini. Wah mestinya kan. Nah kalau udah mestinya kan itu kan berarti bagian yang kemudian Allah seolah-olah Allah ini nggak becus ngurus takdir saya ini. Kayaknya saya harus bertindak sebagai Tuhan. Nah itu tuh kondisi yang begitu tuh seringkali membuat kita kadang-kadang lupa bahwa kita punya Allah loh yang ngatur hidup kita gitu. Nah, ya itu yang menjadi ini yang makanya dimulai dari mana? Berarti dimulai dari dua-duanya. Nah, kemudian kedua-duanya apa? Kalau kita tadi sebenarnya secara istilah tadi kebergantungan, berarti kan memastikan kebergantungan, memastikan kebersandarannya. Berarti memastikan apakah sebenarnya kalau pertanyaan sederhananya gini, benar nggak sih Allah itu Tuhan kita? Wah, itu basic banget itu. Ya, karena ini tuh jadi hal ini yang menjadi penting banget kita ini kan. Yakin nggak sih? Makanya kan dalam konteks nikah misalkan, Allah sudah jamin rezeki kita, tapi Allah nggak jamin keimanan kita kan. Yang dijamin kan rezeki kita. Tapi yang tidak dijamin iman kita. Tapi hari ini dibalik, yang disibukkan adalah wedi. Ya. Wedi nggak ada. Ya wedi sama wedi beda ya. Takut, ada ketakutan tidak makan, tetapi ada ketakutan apa namanya hal-hal yang sifatnya tadi. Contohnya dalam konteks sekolah saja. Konteks sekolah, kita tuh lebih takut anak kita nanti gede nggak bisa makan. Ya. Daripada anak kita tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kenapa disekolahkan ngambil jurusan saja? Ngambil jurusan saja. Ini kalau tentang yang ngambil jurusan itu dihubungkannya dengan kerja kan? Kalau kerja kan kamu bisa makan kan? Ya. Seolah-olah patokan rezeki ya memang gitu itu. Ya. Kemarin ada kajian di apa namanya di kajian di Zoom terkait dengan salah satu masyayikh dari Kanada. Beliau cuma mengatakan begini, bedanya kita sama filosofi Islam sama filosofi Barat itu satu. Bedanya filosofi Barat itu semua ngomong tentang aku. Akhirnya ngomongnya tentang concern kan. Ya terserah aku dong, aku mau ngapain. Hidup-hidupku, tubuh-tubuhku, arepe tak apa-apa, terserah aku. Itu kan orang Barat ya. Tapi kalau Islam bedanya apa? Islam itu ngomong tentang tanggung jawab. Sebenarnya aku itu punya tanggung jawab apa pada ini kan?
Aku dapat tugas apa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apapun basisnya adalah tugas. Dia merasakan bahwa aku itu dihidupkan oleh Allah, aku diciptakan oleh Allah, aku diberi tugas apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan nantinya. Makanya menjadi penting sekali bagi kita semuanya memastikan tadi hal-hal basic tadi. Oke, Allah sudah jamin, yang sudah dijamin Allah nggak usah ditakutkan. Nah, kan gitu kan. Yang tidak dijamin Allah yang kita memang harus diikhtiarkan. Iman tidak dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Wong nek bondo iso diwariskan, tapi iman kan nggak bisa diwariskan. Iya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting pertanyaan basic tadi untuk nantinya. Nah, setelah ini apa berarti kita harus dalam tanda kutip, ya kan? Di dalam tanda kutip memastikan prosesnya, bukan hasilnya ya. Yang dipastikan itu prosesnya, bukan hasilnya. Begitu, gitu konsep. Iya, ini celetukannya mama ini nongol semua gitu. Makanya dengerin mak, kalau dengerin mak kan nggak akan gini jadinya, seolah-olah takdir itu kayak nggak ada gitu ya. Iya. Kalau Takdir di mak tangan emak. Hah? Takdir di tangan emak. Kalau emak ngomong itu dengerin, jadi nggak nanya terus, nggak salah terus. Nih kalau emak ngomong nggak didengar, jadi kalau kamu kena marah udah resiko terima dan perbaikan emak enak marahnya begini gitu ya. Ini ada apa satu reels gitu, saya pernah dengar. Dia lagi ngelap meja gitu, kayaknya restoran kayak yang ngelap meja gitu. Ini kalau saya dengerin omongan bapak saya mungkin saya nggak kayak gini nih. Emang apa bapak ngomong apa? Dong, saya nggak dengerin kok. Kalau saya dengerin kan nggak gini saya. Justru karena makanya nggak dengerin. Makanya gini. Jadi kadang-kadang orang itu selalu berusaha untuk memastikan keadaannya sesuai dengan keinginan. Jadi apa namanya? Kalau di Jember dulu ada tukang kayu, itu sambil nyerut gitu dia sambil ngersulo. Saya tahu sini ini bercanda gitu ya. Tapi sambil nyerut kayu itu ngersulo. Ini kalau saya dulu kalau ini salahnya ibu saya jadi tukang kayu nih Pak katanya. Loh, kenapa gitu kan? Iya, kalau ibu saya kawin sama bupati kan paling enggak saya camat ini sekarang. Dia pikir dengan kalau ibunya nikah sama bupati paling enggak dia camat. Itu padahal enggak gitu juga ngaturnya gitu. Itu bercandanya orang tuh sampai persoalan begitu saja mereka seperti tidak kurang nerimo kepada takdirnya gitu. Nah, ini yang harus dipretelin satu-satu nih, Sat. PR-nya adalah ketika ibu tunggal ngurus sama anak, mungkin suami sudah meninggal atau suaminya sudah tidak mau bersamanya lagi. Itu bagian yang kemudian jadi PR untuk mendidik atau mengokohkan ketawakalan kepada anak, atau justru malah lebih beruntung karena nggak ada dua pihak yang saling saling intervensi. Karena kadang biasanya beda preferensi atau gimana sih? Oke, jadi ini kalau nanti kan konteksnya gini, Sar. Bagaimana mau ada dua mau satu, sebenarnya kan itu cuma nanti posisinya tetap dua-duanya harus menguatkan. Ini bukan ini nanti malah ujiannya ujian kebergantungan. Nah, ini ujiannya kebergantungan. Kan kita harus hari ini tuh menempatkan semua pada tempatnya. Suami tidak boleh bergantung pada istri. Sama juga kembalikannya, istri juga nggak boleh bergantung pada suami. Karena memang semuanya punya perannya masing-masing. Bukan berarti misalkan gini, kalau ada suami kan enak suami, kan kadang-kadang gitu kan enak suami sing kerja. Nanti sing ini. Lah itu kan ini yang ini juga ini jadi ujian nih di sini nih. Nah, sama sebenarnya kalau misalkan kan saya itu ibu tunggal. Nah, berarti kan sebenarnya ini kembali ke yang kemarin, Ustaz. Husnudzon pada Allah, kembali lagi kan. Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan ke pembahasan minggu kemarin. Mau kita hari ini kondisinya gimana gini, bahwa hari kita husnudzon dengan takdir Allah. Kita husnudzon dengan Allah yang Allah berikan tadi, bahwa inilah yang terbaik.
Memastikan ini berarti kan meyakini, dan itu kuncinya tadi balik lagi, kuncinya ke akidah lagi, kuncinya itu balik lagi kepada keyakinan kita pada Allah. Hari ini mau apapun kondisi kita, ya Ustaz Ruli enak ngomong begitu, udah enak ngomong begitu. Saya kan nggak begitu. Nah, karena tadi ternyata standarnya pakai standar orang, Ya. ya kan? Ini yang jadi kalau saya bilang bahwa hari ini kita semua tuh nggak ada ujiannya ringan, nggak ada. Ya. Semua ujiannya berat, tapi dengan kondisi kita Versinya masing-masing, betul. betul. Nah, ini yang menjadi penting bahwa kebergantungan itu jangan pakai standar orang. Kalau saya kayak gitu, saya bisa bersandar pada Allah. Kalau saya hidup saya kayak si X, saya bisa tuh tawakal. Kalau kayak gini gimana mau tawakal? Kalau hidup aja susah. Nah, ya tadi, semakin kita melihat orang, semakin kita melihat ke samping, apalagi ke atas gitu ya, dalam konteks tadi, apalagi dalam harta ini akan susah sekali nanti. Makanya paling pastikan bahwa hari ini itu yang kita ini diri kita sendiri. Menyelesaikannya dengan diri kita sendiri, bukan di tingkat orang lain. Ya. Saya jadi ingat ada istrinya satpam yang soleha. Ya. Dia tuh tiap suaminya dapat shift 2, pulang agak malam, itu istrinya nggak pernah ada di tempat tidur, adanya di sajadah, sholat gitu. Si suaminya yang baru buka baju, baru rebahan, ngulet-ngulet di atas kasur itu, kedengeran istrinya tuh kalau berdoa agak kenceng. Ya Allah, dapatin arisan ya Allah bulan ini, ya Allah dapatin arisan bulan ini, ya Allah, ya Allah dapatin arisan bulan ini, ya Allah. Selalu mintanya ya Allah dapatin arisan bulan ini. Sampai suaminya terus kemudian dari kelentang itu langsung telungkup ngedeketin kepalanya ke kepala istrinya. Emang ikut arisan di mana? Belum, Pak. Nah, loh. Bagaimana ceritanya? Nggak ada ikut arisan kok malah pengen dapat arisan. Ya seperti antum tadi bilang, kalau bisa ketemu di tengah lah gitu. Enggak ya ikut arisan dulu baru nungguin gitu. Ini ngerjain amalan-amalan yang tidak sesuai dengan kaidah surga, tapi kepengennya dapat surga gitu. Apa tuh mon gitu. Kan kadang-kadang banyak orang yang ketika berhadapan sama kondisi yang tidak mengenakan selalu mengedepankan kan ini berusaha untuk merunut mencari ini salahnya siapa. Oh ini dosa masa lalunya orang tua saya. Ini karena dulu saya begini apa segala, seolah-olah dia ingin introspeksi tapi dengan POV yang salah menurut saya. Karena kalau misalnya dia betul-betul oke, ini satu kesalahan, let's do something for our lives. Kan gitu mestinya. Betul. Harus lakukan perubahan. Saya harus mulai dari mana? Gitu. Bahkan kadang-kadang banyak poster yang mengatakan banyak orang ribut sama urusan yang macam-macam segala macam dan seterusnya. Padahal kalau dia mulai saja jadi sholatnya dibagusin, sholat tepat waktu, selalu senantiasa ke masjid, baca Qurannya dibagusin, sedekah subuhnya dilurusin, zikir pagi sorenya dilempengin, terus begitu saja. Nanti biar Allah yang ngatur sama kita. Karena kalau Allah SWT dalam janjinya begitu banyak ayat itu, kalau kita pretelin lagi surat 1000 dinar gitu ya, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, surat 65 ayat 2 bagian akhir itu. Dan di bagian yang ketiga awalnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan datang rezeki yang tidak diduga-duga sangka. Dan bahkan di bagian yang keempatnya yang terakhir dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra, dimudahkan sama Allah. Kok enggak mau percaya itu gitu. Itu bagian yang kadang-kadang itu tadi ada orang-orang yang belum selesai dengan persoalan tauhidnya gitu. Itu gimana memulainya? Karena kadang-kadang kalau ada suami yang nggak bisa dikasih tahu sama istri, istrinya yang rajin ngaji suaminya, ya gitu deh gitu. Tapi kadang-kadang dengan hanya mendengar sekilas sebetulnya cukup buat suami. Karena lebih pakai logik kan. Sementara kalau sebagian orang belajar yang belajar itu geduh pakai catatan apa nulis ini itu, padahal ada orang yang
pola belajarnya pakai auditif. Itu Ya. gimana? Zat? Oke, Avans. Jadi tadi di awal tadi apa sih bedanya konsekuensi dengan karma? Kita hari ini tuh sering kali kejebak di sini, saya bilang. Ya. Kita Muslim tapi kita ininya pada karma. Ya. Padahal Mudah, Zat. nah iya, ini kan jadi yang tadi sampaikan ke akhirnya kan gini, mereflektif aku biar salah apa itu bagus. Ya, ya. Salah apa, tapi dalam konteks konsekuensi. Dalam konteks konsekuensi makanya akhirnya hubungannya adalah memperbaiki. Ya kan, memperbaiki karena agar konsekuensinya ini. Tetapi tadi kembali lagi bahwa jangan sampai akhirnya menyalahkan, ini yang jangan sampai itu kan menyalahkannya ya. Tapi kita harus kok apa namanya, reflektif. Nah, reflektif kita harus lebih pada reflektifnya. Ini bagaimana hari-hari ini kita merefleksikan ini, jangan sampai akhirnya tadi menjadikan semuanya jadi kayak wah ini karena saya salah begini Allah hukum begini. Bukan gitu ininya gitu. Ya. Ini yang perlu kita perbaiki frame-nya. Makanya ternyata seringkali masalahnya itu di frame, di cara pandangnya. Makanya hari ini teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semuanya memastikan cara pandang kita benar. Point of view-nya benar. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh Ude tadi. Jadi ini kemudian saya pada titik tadi memulai dari kita, bagaimana memulai dari diri kita masing-masing ya. Saya bilang tadi jangan akhirnya ketergantungan tadi, jangan ada ketergantungan yang tidak pas. Bagaimana kita memulai dari diri kita masing-masing untuk memastikan bahwa kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ujian kita hari ini adalah dengan suami kita, ujian ini dengan istri kita, ujian kita hari ini adalah dengan anak-anak kita. Nah, ini dimaknai dengan ya Allah apa namanya? Terima kasih dengan ujian ini, dan dia tadi kata ulama ketika di kesabaran ketika kesabaran itu ada beberapa ya, yang tadi disampaikan oleh tadi ada sabarnya itu nanti dengan ikhtiar, sabarnya itu dengan dia memang harus nerimo, ada juga sabar itu dengan meninggalkan maksiat. Ya. Nah, inilah yang perlu dikuatkan. Nah, nanti juga ada kalimat lagi, sampai kapan saya harus sabar, Udi? Ya. Ya nggak sampai kapanpun gitu loh. Karena namanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Dan tidak pernah yang tidak berbatas itu pahalanya ya. Ya otomatis berarti sabarnya juga tak terbatas. Karena inilah nanti kesinambungan. Kalau dalam bahasa hari ini itu berkelindan ya. Tawakal tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada akidah yang kuat, ya kan? Keyakinan juga tidak akan bisa ketika kita juga selalu negative thinking. Ini nyambung nih. Ini nyambung. Karena apa? Orang yang tawakal itu berarti dia positive thinking. Dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia meyakini Allah sebagai satu-satunya Rob, dia yang mengatur dirinya, mengatur rezekinya, mengatur segalanya. Seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, yuk kita pretelin satu-satu kasus berkasus, karena sangat boleh jadi kata beberapa poster, ini ada poster yang bagus, ada poster yang nggak bagus. Poster yang nggak bagus itu saya baca, orang sabar itu pantatnya lebar, Ustaz. Yang bagus itu orang sabar itu dibersamai Allah, nggak sabar bareng setan gitu katanya. Jadi kalau pertanyaannya kayak Nadia di chat room, alafu ketika ada sesuatu terjadi karena tindakan kita atau keputusan sebelumnya, kemudian saya bilang itu ketetapan Allah, tenang aja ada hikmahnya, terus dijawab, loh kan takdir bisa dirubah, kan kita nggak bisa balik lagi pakai apa namanya, pakai pintu Doraemon ya. Ya. Baling-baling bambu. Tedina mau ngomong apa? Silakan. Assalamualaikum Ude Coach Ruli. Warahmatullahi wabarakatuh. Ude Coach Ruli minta tipsnya nih agar bisa selalu satu frekuensi dalam phase takdir itu sendiri gitu, dalam menghadapi takdir itu sendiri gitu, agar frekuensinya itu selalu sama dan kita bisa bertumbuh terus dalam kebaikan gitu. Nuhun. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala. Izin menjalui, Zat. Monggo, Pak. Antum jadi penyempurnanya, ntar. Jadi
Kalau saya melihatnya gini, pembiasaan tentang tawakal. Udah, kita ikhtiar aja, nanti kita tawakal sama Allah. Itu menjadi bagian yang kalau ke dalam kasus Mbak Dini gitu ya, ajarin Aira sama Alicia itu betul-betul gitu. Ini kita coba aja ikhtiar dulu, nanti tawakalnya kita serahin sama Allah kayak apa. Tapi yang penting kita kayak Ibunda Hajar aja. Kita pokoknya gaspol, kita berusaha untuk lakukan ini dan itu dan apa segala macam. Nanti biarin kita serahin sama Allah sebagai bentuk tawakal. Karena kalau kita tanya tawakal itu adanya di mana, dari sejak mulai Rasulullah SAW ngajarin kita keluar saja sudah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Gitu. Tapi tadi dikatakan di dalam surat 3 ayat 159 yang dikupas sama Ustaz Ruli tadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam maka tawakal. Sedangkan di kasus yang lain hadis yang Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat yang dia tidak mengikat ontanya. Kok kamu nggak ikat onta? Tawakal tu 'ala Allah. Lah, ikat dulu baru tawakal. Jadi seolah-olah ada bagian ini tawakal ini sebetulnya ada di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Kalau saya lihat tawakal itu mengiringi seluruh prosesnya dari mulai awal sampai akhir. Dan sabar itu, kalau menurut saya ada batasnya. Batasnya adalah ketidaksabaran itu sendiri. Monggo Ustaz. Tadi udah ada seneng, ya Allah, alhamdulillah ada batasnya. Lah, ternyata nggak ada jadinya. Jadi gini, kalimat frekuensi ini nanti ada frekuensi itu berarti kan kembali lagi ya, frekuensi itu berarti kan kita ada memang frekuensi yang sama vibes yang sama pasti berbeda. Vibes itu kan lebih pada suasananya ya, itu bisa berubah-ubah nanti. Kalau frekuensi, taruhlah kita kalau dulu misalkan kita lagi kalau di Jakarta gitu ya, dulu itu dengarnya kan lagi radionya El Sinta gitu kan. Atau mohon maaf kalau udah di Delta, grupnya Delta Prambors ya, jadi nggak ngomong El Sinta kan itu ini apa kompetitor ya di apa-apa sudah enggak. Nah, misalkan tadi frekuensi itu ada ininya, ada titik cantolnya, ya kan? Saya lihat pada titik cantolnya. Kadang-kadang kita itu pengennya frekuensi itu pada harmoninya. Ini maksud saya. Jadi pada gini, frekuensi itu gini, merasakan apa yang dirasakan. Ini loh. Kembali lagi akhirnya kita mau gini. Kita perlu ini juga. Kita memahami kondisi orang, iya, tapi bukan memakai standar orang. Ketika kita pakai ngomong bagaimana kita agar frekuensinya sama, berarti kita punya ya satu, frekuensinya Allah berapa sih? Frekuensinya ke Allah itu berapa? Dalam sepanjang perjalanan tadi, kalau kita ngomong fa idza azamta, azam itu baru semangat, itu masih dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim itu baru keluar rumah, baru mau jalan untuk ikhtiar. Kemudian ketika perang suruh tawakal, itu sudah ngejalaninya. Dan di ujungnya kata Allah ya doa, ya kan gitu kan, dia doa dia tadi. Kita itu masih dibangun rasa optimismenya sepanjang perjalanan gitu kan. Ini menjadi penting banget, berarti apa? Pertanyaan akhirnya kalau gini, bagaimana tipsnya? Satu, jangan ngundat-ngundat kalau saya. Jangan pernah ngomongin tadi. Hilangkan kata seandainya. Kemudian, nah yang penting adalah sifatnya tadi reflektif. Ketika ada sesuatu yang tidak tadi, misalkan tadi ya, kayak misalkan Teh Nadia, sesuatu yang nggak berhasil. Memang perlu di kita, ya sudahlah diterima saja. Kalimat itu kadang-kadang untuk beberapa orang tidak menarik. Kenapa? Dia memang masih mangkal, tiba-tiba kita suruh nerima, itu kan nggak sesederhana itu, gitu kan? Iya. Tapi juga jangan kan kadang-kadang kita itu kebalikannya. Kalau nggak nyalah nih, ya wes sing sabar. Kemarin tuh ada kalimat ke saya, ada yang mengatakan gini, Ustadz jangan suruh saya sabar. Jangan suruh saya sabar. Saya bilang, saya nyuruh ya sopo. Ora kuira ngongkon. Nah, apa? Berarti pada titik tertentu, ini nanti dalam konteks komunikasi, Ustaz, memahami perasaan orang. Ini yang jadinya
apa namanya ya tadi misalkan konteks konteks kita itu kadang-kadang menyemangati tapi nggak pas gitu loh. Nah, gitu kan ya tadi ya orang meninggal yang sayang sabar yo. Iya iya emang ya, kan kalimat itu juga bagi apalagi yang orang ini ya itu masih mending kadang-kadang kalau mungkin kamu tuh kehilangan karena infakmu kurang lah itu kurang ajar banget gitu kan. Wes bar kehilangan wis diomongin kudu waduh parah ini saya bilang kan. Ini ya kalimat makanya Sudah jatuh di tangga. iya jadi kalimat-kalimat akhirnya apa ternyata untuk dalam konteks keluarga ini menumbuhkan tawakal itu ternyata dengan dialog. Mohon maaf ya ini hari ini itu karena Bapak orang Jember sama orang Kediri kalau ngumpul itu untung nggak pakai bahasa Madura ini ya. Nah, Punten teh. ya, punten dan kieu da kita nyares Sunda wae hari kitu banyak gitu kan. Nah, Nuhun Ustadz Ruli. punten. Jadi yang paling penting bagaimana hari ini tipsnya kalau di keluarga adalah bagaimana kita bisa satu, pahami perasaan orang. Pahami perasaan. Kemudian bukan kita ngomong seandainya tapi reflektif. Dan hilangkan kata makanya, dengerin. Nah, itu hilangkan itu. Kata Seolah-olah ngunci. iya, makanya seandainya itu tidak ada. Ya. Nah, itu yang mungkin menurut saya dari saya gitu konsep. Baik. Teh Nadia, kalau ditanya tadi terus mesti diam dan sabar. Enggak juga. Ikhtiar kita adalah menyamakan frekuensi yang tadi dibahas sama Ustaz Rudi. Setidaknya kita ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan analogi-analogi yang bisa dipahami oleh siapapun itu yang kita ajak ngobrol. Misalnya gitu. Contoh yang tadi, kalau kita sejak kecil saja sudah ada di perut ibu kita tanpa kita mikirin rezekinya datang dari mana, terus hari-hari selama 9 bulan itu memberi jalur makanan kepada kita, itu kan Allah semua yang ngatur. Sampai kemudian kita umur 9 tahun itu mungkin masih belum sadar hidup, tapi ketika pahami bahwa baligh itu di usia itu antara 9, ada yang mengatakan 10 sampai 12 tergantung akilnya, tapi baligh itu bagian yang kemudian memaksa seseorang ketika masuk kepada konsep mukallaf, dia terbebani dengan keislamannya. Senang nggak senang, suka nggak suka ya harus sholat, suka nggak suka, senang nggak senang ya harus puasa. Itu bagian yang kemudian harus kita bangun dasar berpikir itu, kenapa harus sholat, kenapa harus puasa dan seterusnya. Maka kalau saya bukan milih diam dan sabar, tapi lebih kepada kondisi di mana diajak masuk ke frekuensi yang sama. Saya seringkali pakai padanan-padanan atau contoh-contoh yang seringkali membuat orang menjadi berpikir, oh iya juga ya, gitu. Nah, membuat itu memang ya sekali lagi seperti kemarin saya sampaikan, mesti banyak literatur gitu. Bacaannya jangan cuma itu aja gitu. Kadang-kadang keberuntungan saya karena dulu tuh seneng baca itu, Zat. Chicken Soup of Soul itu, Zat. Ya. Chicken Soup of Soul itu kan banyak kisah-kisah hikmah gitu, ada macam-macam tuh. Sop ayam ya tadi. Bacanya sop ayam. Itu luar biasa. Kadang-kadang ada 1000 kisah hikmah Islami, itu juga bagian yang menurut saya ada beberapa yang nggak diseleksi dengan baik. Padahal kalau dibuat kategori segala macam itu seru. Dan ketika menyetarakan persepsi itu kan bagian yang kemudian kita lihat kasusnya Teh Nadia. Jadi contoh misalnya kayak tadi gitu. Makanya itu kan balik lagi ke situ. Takdir itu kan bisa dirubah sebentar. Takdirnya ada 2 nih, ada qadha, ada qadar. Kalau sudah qadar nggak bisa dirubah. Ada perempuan, saya laki-laki, nggak bisa dirubah. Gitu. Makanya kesalahan yang terbesar adalah ketika senang sama perempuan tapi terus menikahi lakinya gitu kan, itu kan ketika kita tahu bahwa
masuk ke dalam sebuah cara pandang orang itu kita mesti punya referensi yang cukup untuk menyampaikan itu. Tapi kalau nggak punya kemampuan itu, biasanya saya pinjem lisannya orang. Ya kayak sekarang gitu, misalnya saya nanya ke jenengan gitu, itu sebetulnya apa namanya, istilahnya ya monggo Ustaz dijelasin. Padahal kalau saya ngejelasin bisa aja, tapi nggak kepengen saya yang kok udah ngomongnya gitu. Padahal kalau lihat konsepnya ya begitu itu. Ada banyak kajian di daerah Bintaro itu yang baru tahu setelah sekitar 5 tahun ngaji sama saya, baru tahu kalau saya itu manhajnya sama seperti ustadz-ustadz yang ngajar itu sekarang gitu. Loh, ini kan udah diajarin sama Ude, ini kan diajarin sama Ude. Iya, cuman saya cengengesan bawanya gitu. Kalau mereka lempeng-lempeng aja, pakai melotot-melotot, saya enggak. Saya guyang-guyu, cengenges gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa stikernya itu harus tetap cengar-cengir meskipun hati ketar-ketir gitu ya. Jogja banget itu. Itu cocok kaos itu, gagadu. Nah, oke. Nanti tadi yang seperti yang disampaikan oleh kadang-kadang gini, coba ada begini. Ada memang gini, perasaan-perasaan yang memang harus kita terima. Dan memang kan apalagi nanti dalam konteks wanita ya, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu dijawab, tapi perlunya cuma dirangkul aja ya, perlunya cuma dipeluk dan saling menguatkan. Nah ini prinsipnya dalam keluarga ini akhirnya, nah jangan-jangan sebenarnya yang paling kehilangan tuh kita kalau saya bilang gitu. Tapi akhirnya kita lewat lisan-lisan, sebenarnya lewat lisan anak, lewat lisannya saudara, lewat lisan itu kadang-kadang kita tuh kan diingetin, ditabok sebenarnya. Ya kan? Ya. Itu justru datang dari Allah itu dengan cara. Ya. Cuma kadang-kadang kita diingetin cuma, oh iya sebenarnya bukan ini, cuma ternyata yang masih kebergantungannya tinggi itu kita, gitu loh. Nah, cuma jangan makanya saya bilang tadi, yang paling penting adalah memahami perasaan di sini. Perasaan siapapun itu di bagian keluarga kita, misalkan tadi, ya suami misalkan usahanya qadarullah suami tadi ya perencanaannya sudah bagus, ternyata dalam kondisi ini ternyata usahanya begini, ya sudah. Itu yang seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Khadijah ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro. Ya. Nggak ditanyain dulu kamu kenapa gitu, nggak. Jadi ketika pulang dari Gua Hiro ngomong apa namanya dengan wajah ketakutan, wajah yang tidak nyaman itu bukan di coba duduk dulu, ceritain, kan nggak gitu kan, coba ceritain kamu itu kenapa, coba gini, makanya itu gak usah ngelayap, dan nggak ada kata kalimat begitu kan, gitu kan, tapi langsung jadi nah ini yang pertama, berarti kan sebenarnya ini diresponnya ini agar ketawakalan itu berjalan dengan baik, berarti kan ada respon terhadap masalah. Nah, respon terhadap masalah, responnya tadi sama juga tadi kadang kalau sekarang itu di meme atau di reel itu kan banyak kan, kalau istri nanya aku, iya pokoknya kamu paling cantik begini kan, pokoknya semuanya ya aku yang salah, aku yang gini. Sama juga nanti bapak-bapak juga ibu-ibu itu perlu validasi, ya tolong divalidasi dengan baik gitu kan. Nah tapi di sisi lain ibu-ibu jangan memvalidasi suaminya, puyeng. Berarti kan ada tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah ini yang menjadi penting, respon ini betul, ngeresponnya benar. Nah proses ketawakalan itu menjadi akan maksimal, seperti itu. Oke, Masya Allah. Iya kan, kalau saya ada satu favorit stiker saya. Ya. Laki-laki itu kalau nggak salah ya kadang nggak benar. Ya. Ustaz Alis, tafadhal, kita buka lagi, monggo kalau ada jamaah yang berkenan untuk sharing sama kita. Balik ke Ustaz, tafadhal masykur. Masya Allah, obrolan penuh makna ya di pagi ini. Tentu tidak tadi, memang tawakal ini tadi mudah diucapkan, ternyata seperti tadi ode pembuka ya. Kita mengenal kata tawakal, tapi bahkan mungkin susah untuk mempraktekannya ya, karena saking kita tidak paham dengan secara ilmu ya tentang bagaimana tawakal itu. Makanya alhamdulillah di pagi ini kita diberikan pemahaman tentang bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Silakan jamaah yang ingin sharing, kemudian juga bertanya tentang praktek tawakal ya dalam kehidupan keluarga kita. Silakan, Ustaz Selo. Ini kalau ini bukan nanya ini biasanya malah ini nih apa Protes. namanya bukan Pengumuman. merusak ini malah merusak frame ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya serius nih, Ustaz Ruli. Bagaimana konsep tawakal itu diterjemahkan dalam gini? Kan kita diperintahkan meminta kepada Allah ya, karena agama itu sebenarnya solusi dunia dan akhirat, bukan cuma solusi akhirat kan. Kalau semuanya solusinya akhirat, ya dunianya di mana gitu kan. Nah, dalam konteks as-somad nih, dalam surat Al-Ikhlas, kita diperintahkan minta sama Allah loh untuk segala macam solusi masalah kita, misalnya gitu ya. Nah, gimana membacanya ini, Ustaz Dodi dan Ustaz Ruli? Ketika kita ada masalah di dunia, harapannya kan solusinya juga di dunia, Ya. gitu ya. Di mana posisi tawakal itu gitu? Sementara kita butuh solusinya di dunia gitu. Oke. Pertanyaan saya gini, Ustaz Selo. Lebih penting mana dunia sama akhirat? Nah, lo. Nanya balik. Aduh, langsung ngantuk. Enggak. Ternyata lebih penting dunia kan? Iya, misalnya gini, kayak saya sakit batuk, solusinya obat misalnya gitu. Oke. Misal. Wah, kamu belum dapat obat, nanti nunggu di akhirat tuh jawabannya gitu. Lah, batuknya di sini gitu. Nah, kenapa saya tanya gini tadi? Kita itu kadang-kadang salah menempatkan. Orang selalu mengatakan bahwa akhirat lebih penting. Iya, betul. Tapi ingat, akhirat lewat dunia. Nah, cakep nih. Ya kan? Emang kita bisa lompat? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Dan ingat, yang dihisap itu amalan dunianya. Amalan ketika dunia untuk mendapat akhirat yang baik. Yang dihisap amalan atau sikap kita terhadap takdir. Ya, merespon kan, berarti kan respon terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita di dunia kan. Ya. Kalau kata ini kan, dunia tempat beramal, akhirat itu udah tempat ini udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tempat panen. Tempat panen. Berarti kan kalau jadi saya tidak ingin merusak ini, enggak. Lebih penting mana dunia sama akhirat? Dalam konteks kita hari ini, ya penting dunia. Kenapa? Untuk mencapai akhirat kita perlu di dunia. Ya. Gue demen nih. Nah, berarti apa? Berarti kita juga, nah konteksnya tadi makanya, yang tidak boleh itu kan dari bab hasil kan. Yang di bab hasil. Bahkan, tetapi ikhtiar itu harus pol-polan, gaspol. Ikhtiar itu harus maksimal. Nah ini yang, jadi jangan sampai akhirnya kesannya itu, hari ini itu kan orang-orang, mohon maaf, tetangga-tetangga yang fatalis, mungkin kadang-kadang juga kita itu kadang-kadang pengen ngeles itu dengan gaya ikhtiar, dengan gaya tawakal. Ya udah, gimana Allah aja. Ya, bahwa seorang ayah ya bagi kita bagi kita yang ayah-ayah ini memenuhi kebutuhan rumah tangga itu ya memang harus apa namanya? Harus bab nanti Allah mendatangkan keberapa itu ininya Allah saja lah, saya bilang itu biar Allah yang menjatah saja, tapi ikhtiarnya di kita. Nah, disinilah yang paling penting, makanya frame-nya harus penting bahwa di dunia kita harus berhasil untuk mendapatkan hasil di akhirat yang terbaik. Tetapi ingat, standar nih, kalau saya bilang di standar hasilnya itu bukan standar kita, tapi standar Allah. Makanya rezeki itu yang dicari bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Mantap. Nah, keberkahan itu dari mana? Keberkahan itu dengan cara proses yang benar. Kalau jumlah kan, apakah jumlah rezeki itu akan bertambah dan berkurang? Enggak. Enggak ada, tapi keberkahannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Sepakat. Nah, ini berarti kan yang diinikan, kenapa akhirnya bicara tentang proses. Prosesnya yang harus benar, bukan hasilnya yang harus benar. Gitu. Jadi tadi ya hari ini, dunia itu lebih penting dalam akhirat. Jangan salah, ini jangan dipotong ya. Kalau dipotong rusak nih. Tadi potong saya ditahdir lagi nanti sama yang lain.
Biasa kan kalau itu sih. Iya, nanti saya ditahdir kan kagak enak, saya sudah terlalu sering masalahnya gitu. Jadi ingat hati-hati, untuk ke akhirat kita perlu dunia. Dan di dunia yang ini kan adalah yang kita fokuskan adalah bagaimana prosesnya berjalan dengan baik agar tadi keberkahan itu bertambah dan akhirat kita Allah terima subhanahu. Itu mungkin kalau dari perspektif saya seperti itu, monggo Ustaz Dudi. Baik, cukup jelas. Cukup jelas. Itu clear. Baik. Kalau tadi anak saya ikut mengomentari Ustaz, ketika Nah. dengan soal penjelasan Ustaz Ruli. Iya. Dunia itu harus digenggam, akhirat itu ada di hati katanya gitu. Jadi inilah, tapi ini Ustaz, ternyata kan temanya karena tentang konteks keluarga, bagaimana cara menyamakan frekuensi. Nah ini tentang pemahaman tawakal itu kan tentu tiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda ya. Dan menyamakan frekuensi ini yang kalau bagi saya itu ternyata PR besar gitu ya. Ya. Ya, ini memang tadi, makanya tadi pertanyaannya kalau saya dibalikan tadi yang di awal. Frekuensinya sama nggak? Ya kan? Frekuensinya sama nggak? Kalau frekuensinya beda nggak bisa. Kan berkaitan dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda, Ustaz. Mungkin Nah. tingkatan, karena susah dijelaskan secara, kan amalan hati ya, tawakal itu menurut saya itu amalan hati ya. Jadi amalan hati itu tuh susah diindikatorkan gitu ya. Seperti apa itu? Mungkin indikatornya sehingga, oh ini frekuensinya sama, ini tidak. Atau mungkin ada sedikit kesenjangan, walaupun tidak senjang-senjang banget. Ada sedikit gradasinya, katakanlah begitu ya. Gradasinya mungkin tepatnya. Gimana? Jadi gini, pertama yang kita perlu fikskan dulu, pastikan dulu frekuensinya sama. Arahnya sama. Tujuannya sama dulu. Kalau tujuannya beda ya nggak bisa. Ini penting nih dalam konteks keluarga ya, dalam konteks keluarga, tujuannya sama apa enggak? Kalau tujuannya sudah dipastikan sama, berarti kan memang ada majelis keluarga. Kalau hari ini majelis keluarga Indonesia, majelis keluarga di rumah kita ada atau tidak? Yang bicara tentang arah dan tujuan. Nah, kalau di tujuannya sama, berarti nanti kan oke. Makanya saya bilang tadi, dalam Islam itu bedanya satu, sama filosofi Barat tadi. Kalau Barat mengatakan tentang aku, ya terserah dong. Makanya di sana itu kalau anak udah 18 tahun, terserah mau ngapain. Ya kan? Terserah mau ngapain. Mau dia ngapa-ngapain terserah. Nah, dalam Islam kita ada fase-fase pendidikannya. Ajari anakmu, kalau nggak mau, nah kan kalau nggak mau sholat di usia 10 tahun pukul. Kan ada fasenya. Ada berarti asal ngajarin, ada fase tanggung jawab. Makanya ada mukalaf tadi udah sempat ini kan pada mukalaf. Tapi jangan terpaku pada mukalafnya, tetapi kita nggak ngajarin dengan ajaran yang benar. Itu kan juga nanti juga ini makanya kesinambungan dalam Islam itu semuanya nyambung dikit, jadi tidak bisa di satu fase saja. Tujuannya benar. Nah, kemudian tadi anak-anak sudah dibekali dengan bekalan terbaik. Nah, disinilah nanti mulailah kita ngomong tawakal dalam artian melepaskan mereka. Tapi dengan tujuan yang benar. Ini yang menurut saya menjadi penting di kitanya. Nah, orang tua hari ini kalau kita dalam MKI yang beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas tentang Raja Tega. Orang tua itu Raja Tega. Kita itu sebenarnya kenapa ketidaktawakalan kita itu ketika kita selalu membantu anak-anak kita. Padahal keliru. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya anak-anak nggak berkembang. Ya. Nah, ini ya dari sudut pandang saya nggak tahu, Ustaz. Ya. Teh Frida dari Bandung, mangga. Alhamdulillah. Makasih Ude. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ude dan UR. Afwan, kalau misalnya kita pada posisi di keluarga menjadi tumpuan lah dari sekian adik-adik, terus untuk mengurus orang tua. Karena kan setiap keluarga adik-adik tuh pasti ada kebutuhannya masing-masing, jadi nggak bisa berharap banyak dari mereka. Nah, pada saat di titik kita sudah ya Allah ya udah kita terima ini gitu kan.
Tapi subhanallah ada bukan ujian sih, mungkin lebih kepada pilihan atau apa Allah kasih. Ini ada, saya kan single parent. Ya. Subhanallah, terus Allah tuh kasih, ini ada seseorang yang mau apa sih membantu atau apalah gitu ya, yang sehingga bisa kembali berumah tangga. Nah saat itu saya merasa di mana di tawakal kita tuh harus di mana? Apakah kita tetap harus berbakti sama orang tua, ataukah kita akan apa sih? Pastinya senang menerima lagi jalan kehidupan baru, tapi kan bagaimana orang tua kita gitu, sementara adik-adik sendiri sudah punya kesibukannya masing-masing. Terus apakah ujian baru, kan rumah tangga itu ujian ya udah. Apakah ujian baru ini harus saya terima dengan pemilihan tawakal tadi gitu, tawakal ke orang tua kah atau ke tawakal mendapat pilihan apa sih ujian yang baru? Mohon pencerahannya Ude dan UR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Jadi kalau sedikit nyolek pertanyaannya Mas Elok tadi, kita sama-sama sudah pernah buka surat 28 ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh orientasinya kepada akhirat, tapi bagian dunianya jangan dilupakan. Artinya kita bukan makhluk akhirat. Bahwa kemudian punya visi kita ini manusia surga yang masih berada di atas muka bumi, maka lakukan yang terbaik, melakukan apapun di dunia ini dengan syariatnya syariat dunia untuk bisa mendapatkan akhirat. Nah sama seperti Tefrida gitu ya. Istikharahnya duluin. Ini mana yang saya lakukan? Tawakal, kan tawakal nggak boleh kepada orang tua atau kepada adik-adik ya. Tawakal harus kepada Allah. Maka istikharah kuatkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang pasangan yang akan membantu menemani saya kembali mengarungi biduk cinta ini gitu ya, maka perbaiki semuanya dan hadirkan kebaikan di dalamnya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar menjadi pengganggu dalam hidup gitu ya, tidak memberikan sesuatu yang manfaat, maka jauhkan. Nah, dari doa istikharah tadi itu biasanya jawabannya itu bisa multidimensi dalam pengertian gini. Menurut kita kadang-kadang, mohon maaf, sebagian besar pasangan itu ketika ingin menikah yang dituju kebahagiaan. Dan itu pasti jatuh kepada kekecewaan. Karena menikah itu untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari remahan amalan surga yang kita bisa dapati dari setiap interaksi kita kepada keluarga. Apakah di setiap konflik yang ada dengan pasangan itu berpahala? Tergantung sabar atau syukurnya kita. Sama anak yang begini apa itu segala macam dan seterusnya. Kayak tadi Mbak Din bilang, maknya sekali ditanya, coba kalau masih ada ayah. Nggak bisa sayang. Allah sudah ngatur kita kayak begini, maka ayo kita hadapi ini tanpa ayah. Bukan ingin melupakan udara, nggak usah diingat-ingat lagi ayah biar dapat ayah baru, bukan itu. Tapi lebih kepada bagian itu sebetulnya bisa kita raih kebahagiaannya dengan cara kondisi yang sekarang. Gitu. Artinya gini, kalau ada meja yang kakinya patah satu, masih bisa dipakai nggak? Masih, kalau buat saya. Tempelin ke tembok, tinggal dikasih tinggal dikasih besi siku, jadi itu meja, malah lebih kokoh. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita melihat bahwa ini adalah cara Allah untuk menghadirkan amal-amal baru. Lewat siapa? Lewat pasangan baru, lewat anak dengan kondisi yang bertambah jadi baru lagi, dan seterusnya. Gampangnya kalau saya lebih melihat gini, bosan sama rumah, ganti cat. Bosan sama situasi dapur, ganti HPL.
yang tadinya motif kayunya serat-seratnya agak terang, kita ganti oak wood, kita ganti top table-nya pakai, itu istilahnya cuman supaya mata kita berubah saja, Allahumma sholli ala Muhammad, cara melihat sesuatunya. Tapi yang kita lakukan di dapur ngapain? Gitu aja. Ya masak juga, sama-sama masak, cuma ganti suasana aja. Gitu. Hati-hati yang di kolom komentar itu tolong di ini ya. Saya terlalu beresiko, jadi saya milih tidak komen. Jadi kalau kemudian gini, kita ini dalam Islam, kalau saya nggak tahu ya, saya tertarik dengan cara Allah menghadirkan ayat di dalam surat 2 ayat 208. Allah SWT menyatakan, kalau saya keliru tolong diluruskan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, langkah-langkah setan itu dikatakan dalam bahasa Arabnya khutuwat, tahapan-tahapan. Maka tadi yang Ustadz Ruli sampaikan, ada khutuwat-khutuwatnya tiap kehidupan kita itu. Khutuwat kita waktu jadi anak, berbaktinya sama orang tua. Misalnya perempuan ya, saya ngomongin Teh Frida nih. Kalau Teh Frida dulu waktu masih jadi gadis, urusannya sama bapak ibunya. Begitu dinikahi, jadi urusan suaminya. Gitu. Begitu jadi ibu, maka posisinya berganti. Gitu. Berganti menjadi menjadi surganya anak-anak kita. Gitu. Nah sekarang dihadirkan lagi ada calon suami yang kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana di mata suamimu apa yang ada padamu? Janatuki atau naruki? Ingin menjadikan suami sebagai jalan ke surga atau jalan ke neraka? Gitu. Nah ini yang kemudian ya jadikan setiap perjalanan itu nggak usah dipikirin nanti gimana. Kalau saya lebih mirip gimana nanti, jalanin aja bismillah. Kalau memang seret ada lihat agamanya bagus, bisa jadi imam gitu. Meskipun namanya bukan imam, selama dia bisa jadi imam, bisa bawa kita ke arah yang lebih membahagiakan dan seterusnya. Kalau toh dia lebih membuat kita sabar, lebih membuat kita tangguh, it's fine, nggak apa-apa. Mungkin cara Allah SWT menghadirkan pasangan baru itu untuk membuat kita jadi lebih dewasa. Seperti itu Teh Frida, wallahu alam. Tambahin, Seth. Kalau saya gini, Seth, kita sering kali terjebak dengan yang mungkin ini juga sering saya sampaikan, terjebak dengan versus. Terjebak dengan versus tadi. Ya. Kalau saya ini berarti nggak bisa begitu, kalau begitu nggak bisa begini. Ya. Dan ini kan tidak matematika ya, maksud saya tidak matematika 1 tambah 1 adalah hitam putih gitu ya, nggak hitam putih. Tidak hitam putih ya, tidak hitam putih, bahwa bahkan hitam ke putih itu masih ada abu-abu loh gitu. Ya. Gini, ini bahwa gini, dan juga jangan memastikan sesuatu yang tidak pasti. Makanya tadi yang sampaikan Ude, libatkan Allah dalam pengambilan keputusan, kan gitu kan. Tapi juga kali melibatkan itu jangan sudah ada kecenderungan. Repotnya kan kadang-kadang sudah kecenderungan, Seth. Kita ngatur Allah malah. Iya, jadi tolong dong, please dong, jawabannya sesuai dengan apa yang aku harapkan, kan seringkali seperti itu juga. Ini yang, nah, melibatkan ini, proses pelibatannya kan dalam kondisi kita netral ya. Netral itu ya Allah, ini yang terbaik dari ini, berikan petunjuk, bukan begitu. Ini yang penting dibangun, dan kemudian tadi berarti kan syarat ketentuan yang memang kita harapkan ya. Kalau ini menjadi baik untukku, untuk agamaku, untuk keluargaku, untuk semuanya, berikan kemudahan. Nah, di sini berarti kita memang tadi itulah ketawakalan itu di situ. Bukan ketawakalan pada ibu atau pada ini, bukan, tapi ketawakalan pada Allah itu adalah, ya Allah, yang atur urusanku itu kan Engkau. Jangan pernah berikan walaupun sedetik saja urusanku itu Kau berikan padaku, karena pasti rusak gitu. Nah, itu dikir pagi bunyinya gitu tuh. Betul. Mungkin ada yang belum tadi. Allahumma rahmatakan arjun. Ya. Nah, ini ini kan berarti apa? Jangan pernah, ya Allah, ini yang itulah tentang ketawakalan di situ. Titik tawakal itu ketika kita bergantung pada Allah dengan segalanya. Ya Allah, atur urusan. Kalau ini menjadi lebih baik untukku, ini. Nah, kemudian ketika sudah takdirnya Allah datang,
husnudzon, ya Allah ini adalah takdir terbaik, aku jalani. Ini kok hanya ikhtiar. Nah, kalau misalkan ternyata kalau kata-katanya kan kalau nanti kan seringkali kan gitu. Nanti kalau saya udah punya ini lagi nanti nggak bisa begini, kalau nggak ini nggak bisa begini. Nah, ini kan tadi yang belum sudah kita ini yang overthinking kan tadi. Overthinking itu kan yang belum apapun sudah di dengan hukuman sekarang. Ini yang jadi masalah seperti itu. Ngaten sih kalau saya. Begitu Teh Frida. Ya, udah UR. Syukron. Afwan. Barakallah. Alhamdulillah. Baik. Kita kembalikan lagi ke Mas Agus. Salah ya? Jam 7, udah jam 7. Iya, ke Mas Agus nanti ngomongnya mega mendung ini. Soalnya dari hitam ke putih itu bisa berlapis-lapis, nggak terbatas. Kalau mendung kan batiknya mega mendung tuh numpuk-numpuknya gitu. Ada abu-abu muda, ada putih tua, padahal mangka. Gitu. Filosofi batik ya. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ude dan Dodi yang sudah bisa menemani kita di pagi ini, pagi yang mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita, apalagi di Dzul Qa'dah ini ya banyak azam yang harus kita lakukan. Tadi ada azam untuk bagaimana kita berbagi dengan sesama, ini bagian juga kita tawakal dalam rezeki ini ya Ustaz ya. Tawakal dalam rezeki salah satunya kita berazam dulu pada Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban di 8 titik Nusantara. Alhamdulillah kita gembira kurban di tahun ini sudah ditentukan beberapa lokasi yang akan kita bagi ya hewan kurban kita untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, karena barangkali di rumah kita, di komplek kita itu sudah kebanjiran dengan kurban hewan kurban ini. Mari kita saat ini untuk berbagi gitu ya. Boleh juga berkurban di tempat rumahnya sendiri juga, berbagi dengan yang lain. Artinya kurban memang tidak dibatasi hanya 1 ekor ya, bisa ratusan ekor. Kalau Rasulullah SAW tentu ini menjadi bagian juga keberkahan dari harta kita. Dan jangan lupakan juga insya Allah di tanggal 24 kita akan berada di Bandung ya. Orang-orang Bandung siap kan untuk kita juga berjumpa bersilaturahim dengan kita. Kafilah dakwah dari MKI di Jakarta dan juga sekitarnya insya Allah akan hadir bersama Ude dan juga Tuan Guru Sepanjang Fajar dan juga Bapak Haikal. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita, dan kami ucapkan juga jazakumullah khair katsira yang ikut terlibat dalam kafilah dakwah ini, baik yang ikut hadir bersama rombongan ya dalam satu bis, maupun yang tidak ikut rombongan tapi ikut berbagi hartanya untuk mendukung program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan balasan yang terbaik untuk kita semua dan untuk keberkahan keluarga kita. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة